kesehatan, kekuatan, kesempatan dalam melaksanakan aktivitas kita hari ini. Ya, jadi sebelum Ibu mulai materinya, Ibu akan mengabsen kalian dulu ya. Absen satu persatu. Muhammad Akbar. Aidil. Fatir. Alir. Intan. Nasila. Safira. Windy. Abdal. Rika. Aprilia. Elsi. Rami. Hadir. Batur. Dias. Hadir. Sigit. Sandi. Hadir. Sylvia. Hadir. Rangga. Ada semua ya? Terima kasih. Jadi sebelum kita memulai kegiatan kita, sedikit dulu dengan seperti biasa yang kita lakukan. Kita berdiri. Kemana kita kelas silakan? Ya, berdiri. Tepuk prima. Proyek pembuatan Provinsi Pelajar Pancasila. Prima. YSDA luar biasa mantap. Tepuk satu kali. Tepuk dua kali. Tepuk tiga kali. Terima kasih. Silakan. Sekarang kita akan materi. Jadi sebelum kita mulai materi, pertama kita dulu harus buat komitmen. Pada saat Ibu menjelaskan, ini pada saat Ibu menjelaskan, jangan ada anggapan kanan ya, perhatikan Ibu. Nanti pada saat sesi pertanyaan baru bertanya. Ya. Jadi Ibu akan membagikan dulu dari topik Ibu itu yang bisa kalian lihat. Jadi sebelumnya Ibu memberikan dulu angket ini, kalian isi tulis nama ya, tulis nama dan kelas, tulis nama dan kelas, nama dan kelas, nama dan kelas dicentang. Apakah sesuai dengan dirimu ya atau tidak? Tentang dirimu ada 5. Ya, kita follow dulu kata kelas. Tadi lupa berdoa ya. Oke. Sebelum ini siapkan. Biar berdoa dulu. Kata kelas. Teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan, marilah kita berdoa masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Jadi silakan kalian centang di situ nama dulu tulis, baru kelas, terus di situ ada pernyataan. Saya memahami tentang sekolah lanjutan. Apa kalian sudah pahami atau belum? Kalau belum berarti tidak, centang aja, centang saja. Nomor 2, apakah saya minat masuk SMA? Ini kan dalam diri kalian pasti tidak ada. Ini kan sebelum materi dari Ibu supaya bisa Ibu tahu siapa yang sudah memahami, siapa yang belum sebelum dari materi. Ini sebagai data kalian. Jadi saya minat dan masuk di SMA. Ini kan rencana. Jadi centang saja. Kalau tidak semua boleh. Kalau ya semua boleh. Kalau tidak mengerti berarti centang. Ada centang itu contohnya. Ya ada centang itu di atas contohnya. Ibu, tinggal
Sudah? Gimana belum? Ya, mohon suaranya jangan ada bersuara ya. Jangan ada bersuara. Diam. Fokus ke depan. Ya. Fokus ke depan, jangan ada bersuara. Fokus, jangan ada bersuara. Oke? Satu lagi. Oh iya. Jangan ada bersuara. Ya, kalian tadi sudah sebelum materi itu sudah bagi LKPD-nya dulu supaya mengetahui pemahaman kalian. Ya, jadi topik hari ini adalah informasi sekolah lanjutan. Pasti bertanya-tanya apa itu informasi sekolah lanjutan. Ya, jadi di situ ya ada pengertian sekolah. Ya, sekolah lanjutan. Jadi sekolah lanjutan adalah semua jenis sekolah dan kursus yang memberi pelajaran lanjutan di atas sekolah rendah. Ya, kecuali perguruan tinggi berdasarkan pasal Undang-Undang Nomor 32
Jadi tadi di IPA itu apa tadi? Fisika, kimia, biologi, matematika. Kalau di IPS sejarah, ekonomi, geografi, sosiologi. Ya, kalau di bahasa terkadang di jurusan pada saat di SMA itu tergantung sekolahnya. Kalau siswanya banyak dan berminat di jurusan bahasa, jadi biasa sekolah itu membuka jurusan bahasa. Tetapi pada saat di sekolah tersebut di SMA siswanya mungkin sedikit dan kurang meminat di bahasa, maka biasa tidak ada jurusan bahasa. Maka jadilah ada 2 jurusan seperti itu. Tergantung dari sekolah. Kalau sekolahnya besar, banyak siswa, mungkin bahasa bisa dibuka karena siswanya banyak. Tapi kalau siswanya sedikit, ya mungkin mereka hanya membuka 2 jurusan. Ya, itu tentang IPA IPS. Nah, sekarang di SMK. Nah, tadi ada 3 jenis sekolah lanjutan. Tadi pertama SMA. Sekarang SMK. Apa itu SMK? SMK setelah sekolah menengah kejuruan atau SMK diistilahkan itu ya. SMK itu adalah sekolah menengah kejuruan, itu kepanjangannya ya. Jadi adalah pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP. Jadi dari SMP ke SMA atau ke SMK. Ya di situ sekolah menengah kejuruan perubahan nama sekolah dulu yang sebelumnya memiliki sebutan STM. Ya kalau dulu itu STM ada SMEA, STM, SMEA, SMKK, SPK, SMF. Jadi STM itu sekolah tinggi yang menengah. Jadi sekarang sekolah-sekolah itu sudah kalau di Kota Palu atau di Sigi sudah SMK 1. Ya STM itu sudah jadi SMK 3. Kalau SMEA SMK 2, SMKK itu SMK 1. Nah, seperti itu. Ya, jadi di SMK itu ada banyak jurusan ya di situ di SMK. Ya. Ada. Kalian lihat itu ada 9 jurusan di SMK. Teknologi rekayasa, energi pertambangan, teknologi informasi, kesehatan pekerjaan sosial, agribisnis dan agroteknologi, kemaritiman, bisnis dan manajemen, pariwisata, seni dan industri kreatif. Jadi di situ kalau di teknologi rekayasa itu tentang di situ kalau di SMK sekolah menengah kejuruan tentang dia belajar tentang listrik. Jadi mungkin kalian suka tentang instalasi listrik, sambung-sambung kabel atau tentang otomotif atau tentang mesin. Jadi di sana nanti saya suka kerja di bengkel. Berarti kalau kerja di bengkel masuk di SMK ambil jurusan itu tadi teknik mesin. Teknik mesin atau teknik otomotif. Otomotif ya kalau mungkin di bengkel itu kalau listrik menginstalasi. Jadi pada saat tamat dari SMK dengan jurusan teknik listrik, misalnya ada dia suka teknik listrik menginstal kabel-kabel, ya pada saat tamat sudah SMK bisa sudah bekerja karena di SMK itu setelah nanti belajar ada prakteknya langsung turun di kantor-kantor atau di rumah-rumah menginstalasi itu. Nanti ada kakak kelas atau gurunya yang akan bisa membimbing mereka. Jadi pada saat tamat SMK itu sudah bisa bekerja seperti itu. Sama juga di situ pariwisata atau seni. Mungkin yang suka menari ya masuk di seni atau suka memasak ada di SMK Kirana tolong ke sini. Kita buat kesepakatan tadi ya. Sudah tolong. Jadi di situ industri kreatif yang mungkin memasak, ada kecantikan. Siapa yang suka jadi ibu pengantin? Masuklah di SMK 1. Di situ ada jurusan kecantikan. Sylvia.
SMK ini banyak apa namanya bidang-bidang jurusan yang sesuai kita. Misalnya di situ tentang agribisnis ya atau agroteknologi yang ada di SMK Sidera. Di SMK Sidera itu tentang pertanian yang membuat bibit caranya pada saat kalau di SMK Sidera itu pertanian biasa pada saat kelas 3 di kelas 3 mungkin praktek. Jadi turun ke lapangan, mungkin masuk di kantor-kantor pertanian. Nah, kalau memang kita bagus pekerjaan kita praktek di kantor-kantor itu di SMA, SMK. Kalau sudah kelas 9 atau kelas bukan kelas 9, sudah 12. Kalau sudah kelas 12 atau kelas 3 SMA itu turun ke lapangan praktek. Ya, seperti itu. Ya tergantung pelajarannya. Mungkin saja kelas 10 sudah bisa praktek. Jadi kalau misalnya tentang pertanian, ya ke kantor pertanian. Jadi nanti kita dinilai orang di kantor pertanian. Seperti itu kan. Tambah dari situ mungkin kita sudah dikenal sama pertanian, kantor pertanian bisa dipanggil kita bantu-bantu di kantor. Ya. Itu tadi energi dan pertambangan. Ya. Jadi tentang energi dan pertambangan. Ya kalau kemaritiman ya mungkin sekolah laut ada di tadi saya ibu sekolah tamat SMP bisa masuk situ SMK itu SMK lautan itu. Ya jadi ada bidang SMK situ ya. Ya yang ketiga yang pertama tadi sudah kita SMA. Setelah tamat kita SMA terus SMK. Yang ketiga adalah madrasah aliyah. Ya, jadi madrasah aliyah yaitu adalah pendidikan setara dengan SMA, SMK, jadi sama dia. Cuma namanya dinamakan madrasah aliyah. Itu jenjang lanjutan SMP juga, dia sama dengan SMA, SMK. Kelas 10, 11, 12, jadi ada 3 tahun. Di madrasah aliyah itu ada juga jurusannya IPA, IPS, sama dia dengan di SMA. Dan di MA juga itu ada keagamaan. Ilmu-ilmu keagamaan ya seperti dia belajar tentang fikih, akidah akhlak, Al-Quran, hadis, bahasa Arab dan sejarah budaya Islam. Jadi kalau di MA tetap ada pelajaran IPA dan di pelajaran IPA terus IPS yaitu agama. Ada juga agama. Jadi agama lebih banyak agamanya itu bagian-bagiannya tadi. Di madrasah ya, jadi di SMA, SMK seperti itu sama jurusannya. Tapi kalau di SMK dia pada tamat SMK mungkin kita sudah mudah bekerja sama, bisa sudah bekerja maksudnya, bisa sudah kerja di lapangan. Kalau di SMA terkadang kalau kita tamat SMA kita biasa bingung, misalnya tidak melanjutkan kuliah atau perguruan tinggi. Kalau tidak melanjutkan perguruan tamat SMA, apa yang dilakukan? Terkadang bertanya-tanya apa yang harus dikerjakan, karena tidak ada bidang yang dipegang hanya pada saat itu. Jadi di SMA itu dia lebih cocok nanti masuk di perguruan tinggi untuk mendapatkan ilmu yang lebih banyak seperti itu. Misalnya di sini mungkin sekarang SMP suka pelajaran apa? Misalnya ini sejarah. Berarti pada saat nanti dia masuk di SMP, dia di SMA dia masuk IPS. Jadi ada pelajaran situ. Kalau setelah tamat SMA, dia jurusan IPS, misalnya si Rahmi sekarang dia nanti tamat masuk di SMA di mana itu? Di seberang sana. Dia ambil IPS. Setelah tamat SMA, kerjanya apa? Ya jadi belum nampak dia punya bidang pekerjaan. Tapi kalau
misalnya ini ya. Jadi harus tahu bakat minatnya apa, kemauannya apa. Seperti itu. Ya, ada langkah-langkah di situ. Diperhatikan memilih sekolah lanjutan. Ya, kenali bakat dan minat Anda. Jadi harus kamu kenali. Ya, jadi memilih sekolah itu bukan karena teman, bukan karena tetanggaku sekolah di SMA Ramadhan, saya sekolah di sana. Jangan mengikuti seperti itu. Jadi ikuti itu langkah-langkah itu lah. Kenali bakat minat. Ya, saya mau nanti misalnya saya suka jadi ibu pengantin, misalnya Kirana suka jadi ibu pengantin. Ya, berarti dia masuk di SMK jurusan ketiga. Atau misalnya so, tidak ada nama rampa di sini. Ada pesta apa yang masak-masak, bisa ambil jurusan memasak atau membuat kue. Itu jadi kenal itu. Terus itu perbanyak informasi tentang sekolah yang dituju. Perbanyak informasi. Jadi kalau di SMA itu misalnya jurusannya apa semua, persyaratannya apa, kalau tamat dari situ nilainya berapa diterima. Ya, jadi tahu memang sekarang pada saat tamat SMA jangan sampai saya sekolah di SMA misalnya SMA Ramadhan ternyata nilai saya kurang. Jadi harus diinformasi, mungkin melalui tetanggamu ada yang sudah SMA, tanya-tanya nilainya berapa kalau di sana, supaya dari sekarang kalian lebih memperbaiki cara belajar supaya bisa mendapatkan nilai. Jadi di situ. Terus kenali harapan orang tua. Ya, jadi harapan orang tua apa? Ya, kalian sekolah ini betul-betul besar harapan orang tua untuk kalian. Ya, diberikan baju, ya, beli sepatu. Berarti harapan, keinginan, harapan keinginan orang tua supaya anaknya ingin menjadi yang bisa membantu kehidupan orang tua. Lokasi sekolah yang dituju. Ya, lokasi sekolah yang dituju. Ya, lokasinya di mana? Ya, di sini siswa biasa itu tidak mau sekolah di SMK. SMK berapa itu yang ada di itu? Sekolah, lokasi sekolah yang dituju. Menentukan tujuan sekolah. Jadi kalian harus tentukan tujuan kalian. Apa tujuan kalian? Jadi di situ jika setelah lulus pendidikan ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, maka sebaiknya Anda memiliki sekolah menengah umum. Jadi SMA itu dia bawa dia mata pelajaran umum. Jadi belum terkadang susah untuk mendapatkan pekerjaan yang seperti itu. Bisa bekerja tapi sesuai dengan hasil bidang kita setelah lulus. Terus kalau di SMK bisa langsung bekerja. Sebaiknya Anda memiliki sekolah menengah kejuruan. Ya, sekian, terima kasih. Sampai di sini. Ada yang bertanya? Ya, angkat tangan. Ya, angkat tangan juga, silakan. Selama saya di SMP, saya sudah pelajaran IPA. Lulus dari SMP, saya sudah melanjutkan sekolah mana? Ya, sekarang Hafizah suka pelajaran IPA. Jadi IPA itu tadi yang kalau sudah di SMA dia itu dia ada jurusan biologi, matematika, fisika, kimia. Jadi ada 4 pelajaran itu. Tetapi di jurusan IPA itu bisa tetap juga mempelajari mata pelajaran umum. Misalnya tetap ada agamanya, ada bangsa Indonesianya, ada PKN-nya, PJOK-nya tetap ada, tetapi lebih banyak di IPA, fisika, kimia. Seperti itu. Beda juga di IPS. Di IPS itu ada matematikanya tapi matematika dasar. Kalau di IPA dia lebih matematikanya lebih mendalam dipelajari kalau di IPA. Kalau di IPS dia matematika dasar saja. Jadi dia lebih banyak ke sosiologi, sejarah, geografi, apalagi bersama ekonomi. Seperti itu. Nah, jadi kalau ekonomi misalnya
biologi. Pada saat melanjutkan ke perguruan tinggi, jika ada minat dan apa tadi faktornya itu motivasi, ada dukungan orang tua, bisa melanjutkan ke perguruan tinggi dengan menjadi guru biologi seperti ibu yang ada di sini. Itu jalur-jalur, jadi beda ya. Dan jadi misalnya ada pertanyaan lain, tambah nanti dari perguruan tinggi, ya ada lagi untuk menjadi guru, ada lagi testingnya. Jadi tetap ada proses berlanjutan. Ya itu, sudah mengerti kita? Ya, oke. Ada lagi? Ya. Ya, Amna, silakan juga. Ibu, pertanyaan saya, apakah di SMA jurusan IPS ada pelajaran? Iya. Di IPS ada matematika? Ya ada. Tapi matematikanya dasar. Kalau di IPA dia matematikanya lebih meluas. Tetap ada. Yang setiap jurusan ada semua mata pelajaran itu, tetapi dia terbatas sesuai dengan jurusan. Seperti itu maksudnya. Tetap ada dia tapi dasar saja. Tidak beda dengan jurusan IPA. Semakin luas dia punya matematika. Jadi berbeda dengan IPA yang IPS ini berbeda. Misalnya laki-laki sama SMA, ya usahakan kalau bisa laki-laki masuk SMK. Mungkin ada di apa tuh SMK satu sini yang ada di Sidera. Di situ banyak jurusan kayak gitu. Ya mungkin di sini SMK yang ada di apa itu di Bobo. Itu banyak jurusan. Mungkin ada jurusan komputer, ya jurusan ya pekerjaan sosial. Ya, tidak ada lagi yang bertanya? Ya, oke. Ibu akan membagikan selembaran kembali yang tadi. Tapi ibu itu kalian akan menuliskan salah satu jenis lanjutan ya tentang harapan kalian. Dan cita-cita menuju jurusan apa. Jadi saya bagi kembali kertas ini, kalian kerjakan lagi, bawahnya saja. Bawahnya saja. Silakan. Ya, kalian tulis setelah tamat masuk di mana. Kalian masuk setelah tamat masuk di mana? Coba balik ke sini, sekarang ambil. Bentar gini. Yang balik ke sini kan? Sylvia. Yes, kasih dia. Alim. Sampai ke Tafsir Aidil. Rahman. Hafizah. Ya tulis itu di bawahnya saja. Tulis di bawahnya satu semakin. Yes. Kan mana? Batu Rahman. Ya, tolong jangan berisik karena video berjalan ya.
melanjutkan di mana, cita-citanya jadi apa. Ya sebenarnya teman, cita-citamu sendiri menjadi apa? Berdasarkan sekolah lanjutan yang kalian pilih. Ya, saya mau ditutup ini. Saya mau ditutup. Ya, sudah. Ya sudah. Ya, kita tolong supaya suaranya jangan berisik ya. Nanti kalau diulang capek kita. Yang sekarang kan, yang kita jangan. Terima kasih. Coba dulu duduk siap, gerak. Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah selesai mempelajari tentang bimbingan klasikal informasi sekolah lanjutan. Ini untuk pertemuan pertama. Nanti pertemuan kedua di hari Rabu jam 11 nanti ibu informasikan lagi. Jadi ibu informasikan lagi apa yang selanjutnya kita lakukan. Ya. Kita akhiri dengan berdoa dulu. Siap. Siap, Bro. Setelah mengikuti aktivitas kita, marilah kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Siapkan. Siap, berdiri. Memberi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.